إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Kok pas pada bolong bulan nih? Lagi. Semua enak gak ini? Pada bolong bulan nih. Itu mas apa nih? Iki langsung iki apa? Tenang Pak. Apa alusunai titik-titik bos seberapa jam? Ayo kita pakai. Pak. Nanggung Pak. Entek turun tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Salawatan itu yang dipermasalahkan oleh orang di luar kita. Pertama tentang redaksi salawat. Menurut mereka ciptaan, nariyaan dan seterusnya tidak boleh. Alasannya karena kalimat salawat seperti itu tidak langsung maksur dari Kanjeng Nabi. Terus yang kedua, yang mereka permasalahkan, kenapa kok salawatan biasanya malam Jum'ah atau hari Jum'ah. Yang ketiga, kenapa di dalam salawat nariyah itu kok ada tawasulnya? Nah, menjawab pertanyaan pertama, mempermasalahkan redaksi salawat yang tidak dari Kanjeng Nabi, dibaan enggak boleh karena redaksi dibaan tidak dari Kanjeng Nabi. Nariyah munjiat enggak boleh karena seghotnya tidak dari Kanjeng Nabi. Jawab kita juga ganti bertanya, kenapa teman-teman itu sering juga bersolawat pakai kalimat misalnya assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ketika mereka sambutan, padahal solawat pakai jumlah ismiyah mubtada' khobar itu nggak ada riwayatnya. Atau kadang mereka bersolawat pakai fi'il madhi sallallahu alaihi, padahal redaksi dari Nabi itu fi'il amar Allahumma sholli. Nah, kalau mereka sendiri membuat redaksi sendiri, kenapa melarang-larang membid'ah-bid'ahkan tibaan nariyaan? Alasannya redaksinya tidak dari Kanjeng Nabi. Berarti penilaian yang tidak fair. Yang kedua, seringkali kalau mereka sambutan itu salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita, bersolawat dengan bahasa Indonesia. Jelas-jelas itu tidak maksur. Redaksi itu tidak dari Kanjeng Nabi. Toh itu biasa dibaca, biasa dilakukan. Dan tiba nariyah munjiat sama-sama tidak dari Kanjeng Nabi seghotnya. Kenapa yang ini dilarang tapi yang semoga salawat salam tidak dilarang? Terus sedikit menggok, beberapa di antara teman-teman itu melarang Sayyidina karena menurut mereka itu musyrik. Sayyid itu kan orang yang sangat dihormati, dijunjung tinggi, tuan. Diarani musyrik karena menurut mereka Tuhan. Ini salah paham. Tuan diidentikan dengan Tuhan. Dengan kesalahpahamannya menyalah-nyalahkan orang lain yang nggak bisa. Kemudian
Kalau junjungan kita boleh, kenapa Sayyidina tidak boleh? Padahal toh maknanya sama. Semoga salawat salam dilimpahkan pada junjungan kita. Kan ya sering mereka menyebut junjungan kita. Tapi lek Sayyidina kok enggak oleh. Ini lucu bin ajaib. Nah, tentang redaksi begitu, tentang waktu itu memang kita ada dalilnya. Waktu malam Jumat itu. Dan karena hadis itu juga tidak taksis, bukan berarti selain hari Jumat enggak boleh membaca. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yusholluna di sini Allah itu sebetulnya bersolawat ya sejak dulu, tapi pakai fi'il mudhari'. Di samping takfir banyak bersolawat juga la yazalu istimrar dawam, terus menerus Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Ada sedikit penjelasan sunnahnya at-takrim baina salati wa taslim. Salawat salam itu dibaca bareng-bareng. Kalau di tafrid, di ifrad itu makruh. Makanya entah lancang apa tidak, saya sering kalau ngimam istighosah itu salawatnya dua-duanya sekalian. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang di istighosah Allahumma shalli tanpa wa sallim. Qur'annya sallu alaihi wa sallim. Jadi sunnahnya kedua-duanya, sholli wa sallim. Kemudian kalau membaca salat munjiah, saya juga sering begitu, tak tambahi dewe. Nah, kalau yang dari guru-guru kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina. Saya biasanya ya, atau yang akhir nanti akhirnya wa sallim. Pokoknya jangan diifrad. Muncul pertanyaan, kenapa salawat di tahiyat itu salawat tok, enggak ada salam? Jawabnya, salamnya sudah sebelumnya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Karena sudah assalamu alayka, maka salawatnya cukup Allahumma sholli, enggak usah wa sallim. Dong ya. Terus penjelasan-penjelasan begitu enggak saya tulis di sini, biar buku ini tidak bisa disalahkan orang. Dalil dok, orang enggak setuju tidak bisa mengkari. Gue lek ono penjelasannya malah, gue lek karangamu. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi ashran. Ini fadilah salawat. Awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Aula di sini enggak saya maknai luweh utama-utamane, tapi saya maknai yang paling dekat. Itu kalau di bab waris, fama fadula fali aula rajulin dzakarin. Kalau dibagi kepada dawil furud kok masih tersisa, maka itu diberikan kepada dulur lanang yang paling aula, yang paling dekat. Itu dalilnya asobah kan. Ini seperempat, ini seperdelapan sudah dawil furudnya. Fama fadula fali aula rajulin dzakarin. Sisanya untuk laki-laki yang paling aula. Itu maknanya aja yang paling utama,
Maknanya yang paling dekat. Saya pamit, barangkali sempat ada guru zaman maknai luweh utama-utama ini. Kalau luweh utama-utama ini ya Abu Bakar ba'da Nabi. Dekat itu belum tentu paling utama, karena disayangi. Tetap medik-medik titik tapi disayang ya dekat. Jadi haitsiyahnya beda. Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsarum alayya salatan. Manusia yang paling dekat padaku di hari kiamat, yang paling banyak membaca salawat alayya atasku. Iki ya wong NU sing paling sregep tibaannya. Wong NU nariyahnya wong NU. Dalam nariyah itu dikritik karena ada tawasulnya. Tawasul nanti beres. Inna min afdali ayyamikum, ini boleh yaumul, boleh yaumal. Kalau dibaca yaumul jum'ah khabar, isimnya inna itu min bimakna ba'dha. Ya, ada min ismiyah bimakna ba'dha. Kadang juga ala bimakna fauqu, min alal maktab, itu min fauqil maktab. Pokoknya wong pondok iki maca kliru barang tetap bener. Kalau salah ya bisa bener. Inna min afdali ayamikum yaumul jumu'ah, atau yaumal jum'ah, berarti isimnya innya, minnya jar majrur, khabar muqaddam. Fa'aksiru alayya minas salati fi, karena itu perbanyaklah salawat padaku fi di hari Jum'ah. Ya, makanya kita tibaan salawatan hari Jum'ah, malam Jum'ah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad aramta? Bagaimana mungkin salawat kami diperlihatkan padamu, dipertontonkan padamu, padahal engkau sudah remuk, sudah hancur lebur, atau balita. Ini syak minar rawi, kalimatnya itu aramta atau balita. Terus aramta itu sendiri dari kalimat armanta, asbahta romiman. Romim, wahya romim ini sudah hancur lebur. Nah, ketika ikut wazan itu bisa dibuang mimnya satu. Lagi armanta, atau diganti ya, diganti huruf hilang. Tamat toto bisa tamat to, ya. Aula lakaf aula semua aula, ya tamat to. Itu asalnya ya tamat toto. Molor apa mulet nih batang. Bagaimana mungkin salawat kami diperlihatkan padamu lah panjenengan sudah lebur. Terus Nabi dawuh, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Enggak boleh ulat tanah makan tubuhnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin, berdebu, kotor, nyungir hidung seseorang, rugi besar maksudnya. Dzukirtu indah falam yusalli alayya, dengar namaku disebut di dekatnya lalu tidak bersalawat padaku. Berikutnya, la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya, jangan kalian jadikan kuburku seperti Id, hari raya. Wong sak donya rame-rame ziarah Nabi kabeh. Ojo.
Kalau soal keperluan sholawat cukup teko malam, tidak harus ke ngulek rame-rame. Ya, kuburan itu antara lain untuk tadzakurul maut, untuk tadaburul akhirah. Nah kalau ziarah terjadi rame-rame ribuan orang ya malah gendaan bareng, enggak sito tadabbur malah wisata. Makanya jangan kuburan dijadikan kayak hari raya rame-rame. Terus pun di sholawat ini bukan parang nyeda masih tepadoh ya padha ae. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Salawatmu akan sampai padaku dimanapun, meskipun yang wajar. Haitsu kuntum. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi. Setiap kali, ini nafi terus ada illah, jumlahnya fi'liyah sama dengan kullama. Setiap kali ada seorang yang bersalam padaku, pastilah Allah mengembalikan ruhku hingga aku bisa menjawab salamnya. Al-bakhilu man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Orang bakhil, orang yang disebut namaku di dekatnya lalu nengeneng baik, enggak mau membaca salawat. Berdoa alhamdulillah salawat, baru ndonga ya Allah kula nyuwun wayuh. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatih. Ada orang berdoa dalam doanya, bukan dalam salatnya. Lam yumajjidillah, dia tidak bertahmid kepada Allah, mengagungkan bertahmid. Walam yusolli ala nabi, tidak bersalawat. Mubasyaratan, langsung dongo Gusti. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajilana, cek kesusune wong iki. Selak lapo. Enggak apik. Jadi ndonga tanpa salawat, tanpa hamdalah itu diganggu setan. Karena kesusu, dan kesusu itu dari setan. Al-ajalatu minasyaitan. Pagari setan dengan tahmid dan salawat. Tsumma da'ahu, lalu Nabi memanggilnya. Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih. Yumajjid itu makna lughatnya mengagungkan, tapi tak maknai tahmid karena yufassiru ba'daha ba'dhan. Kalimat hadis itu satu dengan yang lain saling menafsiri. Nah di bawah Nabi dawuh idza shalla ahdukum falyabda bi tahmidillah, bukan bi ta'zimillah. Berarti tadi yumajjid bermakna yahmad. Itu bulat-bulat wong menafsiri itu ya begitu. Wa tsana'i alaihi thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du ma syaa. Awali dengan tahmid, memuji Allah, lalu bersalawat, kemudian setelah itu berdoa apapun yang dia mau. Dan ini tradisi kita. Setiap mau ndonga mesti alhamdulillah salawat. Alhamdulillah salawat. Nah, redaksinya enggak masalah. Terus yang perlu saya sampaikan bahwa salawat itu afdhalus salawat itu Ibrahimiyah, yang memang langsung dari lisan Nabi dan sangat sahih karena itu di Bukhari Muslim. Allahumma shalli ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Kalau sampai berpendapat tidak begitu, maka orang itu keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah berkesimpulan afdhalus shalawati alal itlaq salat Ibrahimiyah. Selain Ibrahimiyah itu tidak bisa diklaim
afdol itlaqon. Kalau cocok dengan konteks tertentu bisa. Untuk hajat ben banter cepet itu sholawat nariyah. Jadi afdolnya sholawat nariyah itu untuk apa? Nyepetne hajat. Terus afdoliyahnya sholawat munjiat itu untuk nyokong wiritan dongane bendang diterima. Itu. Makanya kalau di Taksabandia, Qadiriyah itu setelah wiritannya cukup, sebelum dongo dikongkon mengawali dengan salawat munjiat. Nah, begitu. Terus salawat Fatih, Futuhul Qalbi wal Ilmi. Salawat Tibil Qulub, lek mripate loro-loroan, lek nyuwuk mripat PTN. Tidak bisa dikatakan afdol alal itlaq. Ya, kadang ada beberapa orang karena terlalu fanatik dengan jenis sholawat tertentu, apapun sholawatnya itu top. Nah, itu nggak benar. Apalagi kalau sampai punya keyakinan afdol alal itlaq sampai melebihi sholawat Ibrahimiyah, tambah salah bisa. Jadi aku lek maca sholawat iki gampang nangis terenyuh, berarti sholawat tertentu luwih cocok kangge tadabburul qalbi. Kalau sekedar begitu monggo. Salawat ini luwih cocok untuk bendang payu rapi misalnya. Tapi bukan afdal alal itlaq gitu. Saya enggak ngarani pokoknya. Lho kok ngono iku lho lek konterang. Lek konterang niku ngono ae. Terus terlalu fanatik meskipun dengan amaliyah maksurah itu nggak baik tuh. Apalagi amal-amalan yang tidak maksurah, yang tidak langsung dari kanjeng Nabi, ya tambah nggak apik lagi. Wong sedangkan yang maksurah saja misalnya wong kadung suweneng kepencut hadis tentang hasbunallah wa ni'mal wakil. Ngamal opo hasbunallah, arep mangan hasbunallah wa ni'mal wakil, arep turu itu kefanatikan. Sama dengan orang ilate cocok karo terasi, akhirnya fanatik terasi. Masa opo bumbune terasi tok. Itu nggak benar, nggak benar. Jadi monggo sampean fanatik dengan terasi, tapi yang namanya soto itu tetap bumbu soto. Hanya bedanya soto sampean mesti ada rasa terasi. Nah, gitu. Masak lodeh ya tetap kudu bumbu lodeh. Tapi ciri tu lodehnya sampean dengan lain. Nek lodeh sampean mesti ono aroma terasinya. Nah, begitu loh. Sekedar gitu tok, monggo, nggak meninggalkan yang lain. Nah, ini perlu tak omongnya, boleh kadang bohong terus. Kadung fanatik dengan satu amalan kebanter. Koyok-koyok liyane ora iso nyebabne makrifat. Nah. Terus pertanyaan tadi jenengan pesawat yang ada bahasa ini kan tidak ada redaksi. Apa jawabannya titik balik seperti itu? Mohon junjungan macam-macam. Nah, ya itu ya kita balik artinya mereka tidak bisa membid'ahkan kita. Toh mereka melakukan hal yang sama, bahkan lebih rendah. Tibaan itu meskipun nggak dari kanjeng Nabi, sik teko ulama, sik mukhlisin, sik wate ya bener, balagha ya tepat, kinayah majasnya isti'arahnya ya tepat. Sampeyan wis gawe dhewe, goblok pisan. Ya, lek iku mau oleh ini enggak dolan berarti Anda enggak fair. Dan sikap enggak mencela-mencela itu enggak boleh. Sikap mencela-mencela kan enggak boleh. Kalau nanti
mendengar statement dari teman yang notabene juga Muhammadiyah. Oh, statement itu. Ngaco aja sudah dukul-dukul. Iya dia. Mereka pernah dulu ngomong statementnya. Mereka mengajarkan memperbanyak sholawat itu adalah yang lebih baik adalah mengambil dari intisarinya atau substansinya. Jadi mereka itu yang lebih penting bukan sholawatnya yang berbanyak, tapi meniru sikap-sikap Nabi Muhammad itu. Sehingga lebih penting contoh meniru sikap Nabi ketimbang kita bersholawat. Artinya apa gunanya kita sholawat banyak-banyak kalau sikap kita enggak sesuai dengan Nabi. Itu begitu mereka ajarkan. Atau memang bisa dipertanggungjawabkan atau gimana? Ya penafsiran salah. Qiraah karo fi'lu itu beda. Mengikuti sunnah Nabi itu fi'lan, amalan. Iki qiraatan. Lafdhon. Ya kan? Ya sing bener iki tetep loro-lorone. Qauliyahnya ditiru, fi'liyahnya juga ditiru. Akhwalnya juga ditiru. Tidak bisa hanya mengambil substansi. Apa? Yang perlu yang penting amalnya seperti Enggak loh, dia itu menyalahkan diri sendiri. Apa artinya sholawat tok tanpa perbuatan? Ya kan kita jawab apa artinya perbuatan tok tanpa ucapan? Sekarang mundoai. Sampai itu bisa dalam fi'liyah itu kan juga ada qiraah. Apa? Dalam fi'liyah. Nah, lagi. Kalau dia ingin ittiba'u sunnati Nabi, akhirnya kan ya juga tetap membaca salawat juga. Yang jelas itu setiap kalimatnya Kanjeng Nabi itu mesti mengandung makna. Tidak mungkin kalimatnya Kanjeng Nabi atau Al-Quran tidak mengandung makna. Kalau perintah ittabi'u sama dengan perintah shollu, ya kan? Terus apa artinya Nabi membuat kalimat kadang shollu, kadang ittabi'u, gitu kan? Ittiba ya ittiba, shollu ya shollu. Dan kalau artinya sama, kenapa kenapa diucapkan lagi, diperintah lagi? Apa Nabi suka tahsilul hasil? Apa Nabi suka menyatakan sesuatu yang enggak ada faedahnya? Terus kalau begitu, masuk Nabi itu suka melakukan yang batal-batal. Nuri ya kek. Pokoknya sulawannya Nuri ya. Allah Nuri. Selawat Naria ada Nuri ya.